Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi ratusan juta bahkan miliaran orang di seluruh dunia. Platform media sosial yang bertumbuh kembang dengan berbagai jenis bentuk dan fungsinya yang memungkinkan manusia untuk terhubung, berbagi cerita, dan mengekspresikan diri. Namun, di balik kecepatan komunikasi dan kemudahan akses ini, ada satu sisi gelap yang kerap luput dari perhatian, yaitu fenomena alienasi atau keterasingan. Alienasi atau keterasingan merujuk pada kondisi di mana individu merasa terasing dari lingkungan sosialnya, dari orang lain, atau bahkan dari dirinya sendiri. Dalam konteks media sosial, keterasingan ini dapat terjadi meski seseorang tampak begitu terhubungnya secara virtual. Bentuk kesenangan yang ditawarkan pada setiap zaman tentunya terus berubah. Dan apa yang kita temukan saat ini adalah bahwa media sosial seolah berada di baris terdepan. Kita menggunakannya hampir setiap hari dan bahkan mungkin setiap jam. Dari waktu ke waktu kita mengusap halaman beranda dengan perlahan dan tenang, menemukan konten-konten lucu, kelakuan aneh dan bodoh manusia, pertengkaran dan masalah manusia, hingga berita absurd politik dan para politisinya. Kita tertawa lagi dan terus tertawa hingga jemari enggan melepas ponsel dan lupa waktu. Di lain waktu, terkadang kita sedih dan atau kesal karena melihat konten tertentu. Tiba-tiba hadir rasa bosan yang tak jelas dikarenakan apa, lalu dibuat gelisah oleh sepinya notifikasi dari postingan pribadi. Hari demi hari berganti, hal yang sama berulang lagi. Rasa candu dan rindu terus menggebu akhirnya pun berujung pilu. Kita sudah dibuat ketergantungan terhadapnya. Media sosial yang pada mulanya kita andalkan dan harapkan dapat menjadi sumber kebahagiaan, tiba-tiba kini berbalik arah menjadi sumber penderitaan. Entah disadari atau tidak, beberapa permasalahan dunia maya pun terbawa ke dunia nyata. Perlahan dan pasti mendorong kita jatuh ke dalam jurang alienasi. Konsep alienasi pertama kali dikemukakan secara mendalam oleh Karl Marx, dalam konteks ekonomi dan kapitalisme. Dalam manuskrip Ekonomi dan Filsafat, 1844, Marx menjelaskan bahwa alienasi adalah kondisi di mana pekerja terpisah dari produk kerjanya, di mana pekerja tidak memiliki kendali atas barang yang telah ia buat, sehingga produk tersebut menjadi sesuatu yang asing bagi dirinya. Di dalam proses produksi, pekerja tidak memiliki kendali atas bagaimana pekerjaan dilakukan, membuat proses kerja menjadi monoton dan tidak bermakna. Di antara sesama manusia, kapitalisme menciptakan hubungan antar manusia yang bersifat instrumental dan komodifikasi, sehingga mengasingkan manusia dari hubungan sosial sejati. Dan esensi kemanusiaan, pekerjaan dalam kapitalisme melibatkan penghilangan kreativitas dan potensi manusia, sehingga manusia kehilangan esensi dirinya yang sejati. Konsep alienasi Marx, meskipun berfokus pada kerja dalam sistem kapitalis, cukup relevan dengan media sosial. Pengguna media sosial seringkali merasa terasing dari diri mereka sendiri, karena identitas yang mereka proyeksikan di dunia maya bisa dan seringkali berbeda dari kenyataan. Mereka juga terasing dari hubungan sosial yang autentik karena interaksi di media sosial terlalu lama dan cenderung superficial serta berorientasi pada pencitraan diri. Jean-Paul Sartre menawarkan pandangan lain tentang alienasi yang lebih berfokus pada individu dan hubungan mereka dengan kebebasan dan keberadaan. Sartre berpendapat bahwa manusia terasing karena mereka dipaksa untuk mendefinisikan diri mereka di hadapan yang lain. Menurut Sartre, kehadiran orang lain membuat kita merasa terjebak dalam pandangan eksternal, yang memaksa kita untuk bertindak sesuai dengan harapan orang lain, sehingga kita kehilangan autentisitas diri. Dalam konteks media sosial, teori Sartre sangat relevan. Di platform media sosial, kita sering memposting gambar atau cerita yang disesuaikan dengan apa yang ingin dilihat oleh penonton. Kita membentuk citra diri kita berdasarkan penilaian eksternal, dan ini menyebabkan keterasingan dari identitas sejati. Media sosial memperkuat kehadiran yang lain, menciptakan tekanan sosial untuk tampil sempurna dan menyesuaikan diri dengan standar yang ditentukan oleh penonton yang tidak terlihat. Akibatnya, mereka merasa terasing dari identitas asli dan terperangkap dalam harapan-harapan sosial yang dibentuk oleh algoritma dan umpan balik sosial dunia maya.
Guy Debord, dalam bukunya The Society of the Spectacle tahun 1967 menyatakan bahwa masyarakat modern hidup dalam dunia di mana citra dan tampilan lebih penting daripada kenyataan. Menurut Debord, kehidupan sosial manusia telah direduksi menjadi sebuah spektakel atau tontonan, di mana hubungan sosial digantikan oleh representasi dan komodifikasi. Media sosial adalah perwujudan konkret dari teori Debord. Kehidupan sehari-hari kini dibentuk oleh tampilan gambar yang sempurna, status sosial, dan interaksi yang didorong oleh konsumsi citra. Pengguna media sosial tidak hanya mengkonsumsi kehidupan orang lain melalui gambar dan bentuk postingan lainnya, tetapi mereka juga mengkonstruksi diri mereka sebagai produk yang siap dikonsumsi oleh orang lain. Ini menyebabkan perasaan alienasi yang dalam, di mana pengguna merasa mereka harus terus-menerus menampilkan kehidupan yang lebih baik daripada realitas yang mereka jalani. Pada media sosial, individu memiliki kebebasan untuk membentuk identitas mereka sesuai dengan keinginan. Mereka dapat memilih bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain, dan seringkali, pilihan ini melibatkan penyaringan dengan hati-hati mengenai aspek-aspek kehidupan mereka yang tidak diinginkan. Akibatnya, banyak pengguna merasa tertekan untuk menampilkan versi diri mereka yang sempurna dan menyenangkan dengan melakukan perekayasaan identitasnya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan keterasingan dari identitas sejati mereka. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu yang terlalu fokus pada pencitraan diri di media sosial seringkali mengalami stres dan kecemasan, karena mereka merasa harus memenuhi ekspektasi yang tidak realistis, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan keterasingan dari diri sendiri, di mana individu merasa terputus dari siapa mereka sebenarnya. Perbandingan sosial adalah fenomena psikologis yang memperkuat alienasi di media sosial. Setiap hari, pengguna media sosial dihadapkan pada citra kehidupan orang lain yang tampak lebih bahagia, sukses, dan sempurna. Fenomena ini dikenal sebagai highlight reel effect, di mana pengguna hanya melihat momen-momen terbaik dari hidup orang lain tanpa menyadari bahwa tantangan atau masalah hidup juga tetap ada di hidup orang lain tersebut, tetapi memang tidak pernah ditampilkan saja. Fenomena fear of missing out, FOMO, adalah salah satu dampak psikologis lainnya dari penggunaan media sosial yang berkontribusi terhadap perasaan alienasi. FOMO adalah perasaan cemas atau tidak nyaman yang muncul ketika seseorang merasa bahwa mereka tertinggal dari orang lain, atau tidak ikut serta dalam suatu hal atau kegiatan yang terlihat menyenangkan atau penting baginya. Media sosial, dengan aliran konten yang konstan, memperkuat perasaan ini, membuat pengguna merasa bahwa hidup mereka tidak sebanding dengan orang lain yang terlihat selalu bahagia dan sibuk. Akibatnya, individu mungkin merasa semakin terisolasi dari pengalaman sosial nyata, karena mereka lebih terfokus pada apa yang tidak mereka miliki atau apa yang tidak bisa mereka lakukan. Ini memperdalam keterasingan dari diri sendiri dan dari pengalaman sosial yang sebenarnya. Selain dampak terhadap identitas diri, media sosial juga memiliki implikasi penting terhadap hubungan sosial. Meskipun media sosial dirancang untuk menghubungkan individu satu sama lain, banyak penelitian malah menunjukkan bahwa interaksi digital seringkali menghasilkan keterasingan sosial. Salah satu kritik utama terhadap media sosial adalah bahwa platform ini mendorong hubungan sosial yang dangkal dan superficial. Dalam media sosial, interaksi seringkali hanya terbatas pada suka, komentar singkat, atau percakapan melalui pesan yang terbatas. Meskipun hal ini dapat memberikan rasa hubungan sosial yang cepat, interaksi semacam ini seringkali tidak mendalam dan tidak memberikan dukungan emosional yang nyata. Keterlibatan dalam interaksi sosial yang dangkal dapat menyebabkan perasaan kesepian dan keterasingan, meskipun seseorang mungkin memiliki banyak teman di media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial seringkali melaporkan perasaan kesepian yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang lebih sedikit menggunakan platform ini. Media sosial juga memperkuat nilai-nilai individualisme dan komodifikasi diri, di mana individu cenderung melihat diri mereka sebagai produk yang perlu dipasarkan kepada orang lain. Platform media sosial seringkali mendorong pengguna untuk mempromosikan diri mereka, memperlihatkan pencapaian, kehidupan pribadi,
atau pandangan-pandangan mereka untuk mendapatkan pengakuan sosial. Proses ini dapat menghasilkan keterasingan dari hubungan sosial yang otentik, di mana hubungan lebih banyak didasarkan pada status sosial atau jumlah pengikut daripada pada interaksi manusia yang sebenarnya. Alih-alih terhubung dengan orang lain berdasarkan pengalaman bersama atau kedekatan emosional, individu terhubung dengan tujuan mendapatkan pengakuan dan validasi eksternal yang seringkali dangkal. Media sosial seringkali menciptakan ilusi konektivitas. Meski kita memiliki ratusan atau bahkan ribuan teman di media sosial, hubungan tersebut jarang menghasilkan interaksi yang mendalam atau otentik. Sherry Turkle, dalam bukunya Sendirian Bersama pada tahun 2011, mengemukakan bahwa teknologi, termasuk media sosial, telah mengubah cara kita berkomunikasi. Meskipun kita terlihat lebih terhubung, komunikasi kita semakin dangkal dan terfragmentasi. Hubungan yang dangkal ini memperkuat perasaan terisolasi. Banyak pengguna media sosial yang merasa kesepian meskipun mereka secara nominal memiliki banyak teman. Mereka kehilangan kedekatan emosional yang hanya bisa didapatkan melalui interaksi tatap muka yang lebih mendalam. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menciptakan dan memperburuk perasaan alienasi. Beberapa cara berikut ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa media sosial digunakan dengan cara yang sehat dan tepat serta bermanfaat. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif media sosial adalah dengan membatasi waktu yang dihabiskan di platform ini. Mengatur waktu yang terstruktur untuk menggunakan media sosial dan mengurangi intensitas penggunaannya dari waktu ke waktu, lalu menggunakan waktu luang untuk aktivitas lainnya seperti membaca buku, olahraga, mempelajari dan melakukan hobi baru dan lainnya, setidaknya ini dapat membantu mengurangi perasaan cemas dan isolasi yang disebabkan oleh media sosial. Pengguna media sosial harus berusaha untuk menciptakan interaksi yang lebih bermakna di platform ini, daripada hanya fokus pada tombol suka atau komentar singkat. Membangun hubungan yang lebih mendalam dengan teman dan keluarga, baik secara maya maupun nyata, turut membantu mengatasi perasaan keterasingan. Pengguna media sosial juga harus lebih sadar tentang cara mereka mempresentasikan diri di platform ini. Alih-alih fokus pada menciptakan citra yang sempurna, individu harus berusaha untuk lebih autentik dan jujur tentang diri mereka sendiri di media sosial. Hal ini juga dapat membantu mengurangi tekanan sosial dan meningkatkan kesehatan mental.